Saya Anggun Pratiwi MPD, guru SMA Negeri 2 Semendawe Barat, Matematika. Guru di era sekarang dituntut melek digital. Kata siapa? Ya, kata saya. Tapi teknologi itu kan hanya alat dan bukan segalanya. Kualitas pembelajaran dalam kelas, interaksi antara guru dan murid, itu esensinya. Nah, kalau ini kata Mas Menteri, emang benar bisa sejalan? Yuk, kita mulai aja. Assalamualaikum. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Akan ketua kelas Doni untuk marilah teman-teman, sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mula. Pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu adalah materi pencerminan atau refleksi. Sekarang aku mau tanya, apa namanya? Cermin. Apakah kalian menggunakannya setiap hari sebelum berangkat ke sekolah? Ya. Nah, syukurlah. Kenapa harus ibu tanya-tanya? Karena materi pada pagi hari ini kita akan berkaitan dengan pencerminan. Nah, saja sifat dalam pencerminan, dan terakhir nantinya ibu harapkan kalian dapat menentukan rumus dan menyelesaikan permasalahan dalam pencerminan. Nah, karena hari ini spesial banget, ibu pengen nanti ketika pembelajaran kalian nonton video. Mau? Kalau yang ibu tayangkan berikut ini. Membuat juga 5. Lawannya buat juga 5 ya. Oke. Boleh tak? Kena? Tidak. Ayo atur strategi lagi. Kelompok 2. Atur strategi lagi. Kelompok 2 bagaimana? Ngomongkan kali. Belum. Terus strategi. Terus seperti apa strateginya? Sudah berhasil. Kenapa? Ini bisa nembak ini, Bu? Boleh. Boleh, Bu? Boleh. Walaupun dah mati, Bu. Masing-masing. Oke, ibu mau tanya dulu. Kelompok 1. Sesama temannya sudah berapa poin? 1-1-0 atau 1-2? Berapa poin? 2. 1-2. Kelompok 2? 4-1. Good job. Kelompok 3 berapa? 2-0. Berarti untuk memenangkan pertandingan kita kali ini adalah kelompok 2. Give a plus lagi. Nah, sekarang aku mau tanya, strategi apa yang kalian pakai untuk memenangkan bom-boman tadi? Memperhatikan jarak prajurit kita dengan jarak prajurit lawan. Jaraknya itu harus sama. Oke. Iya, ibu mengkonfirmasi bahwa permainan bom-boman tadi benar sekali yang dibicarakan oleh Selfie. Tapi ibu meluruskan karena kata-katanya belum baku ya. Jadi ketika kita bermain bom-boman, sebenarnya kita belajar tentang refleksi. Pertama tadi ketika ibu bilang apa? Tugas pertama, lipat kertas. Ketika kalian membuat prajurit daerah kawan dan lawan, lalu kalian
satu? Satu. Kenapa satu? Karena kan nih. Iya. Silakan bekerja. Oke, good. Terserah pilihnya di mana, boleh di kuadran 1, kuadran 2 bebas, 3, 4. Ayo diskusi, jelas ke kawannya. Jangan sepihak. Benar nggak di situ letak titiknya? Kalau di sini, ini kan garis cerminnya. Ada prajurit di sini. Maka supaya kena, prajuritnya harus di mana? Di sini juga kan? Kata kuncinya antara, kalau ini cermin, anggap ini garis nih. Berarti kan antara kamu ke cermin harus apa dengan cermin ke kamu, ke lawan? Jaraknya harus sama. Sekarang ibu tanya ke kamu. Yang jadi cermin siapa? X sama dengan min Y. Oke, berarti ini kan? Anggap ini nggak ada. Berarti jarak dari sini ke sini ini berapa? Ini kan posisinya si N. Oke, jaraknya berapa dari sini ke sini? Pakai penggaris tadi. Oke, berarti dia harus juga. Oke, bekerja. Berapa? Di sini kan? Kok bisa di sini juga? Kan 1, min 2. Min 2, min 1. paham maksudnya? Kan kata kuncinya apa tadi? Dia harus sama. Berarti min 2, min 1 atau min 2,1? Min 2,1. Oke, good. Satu suara. Itu yang kuharapkan. Kalau di awal dia X, Y, hasil pencerminannya apa? Min Y, min X. Oke. Waktunya sudah habis. Dikumpul seluruh kelompok. Oke, waktunya adalah presentasi. Ibu beri waktu. Silakan untuk kelompok sub X terlebih dahulu untuk presentasi. Perwakilan kelompok sub X dipersilakan. Presentasikan tentang hubungan permainan yang sudah kita mainkan tadi dengan pencerminan atau refleksi. Permainan apa yang baru saja kita mainkan? Yaitu permainan bom-boman. Apakah kelompok kalian memenangkan permainan tersebut? Ya, kami memenangkannya. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena kami berhasil mengebom daerah lawan sampai anggotanya habis terbunuh. Menggunakan konsep permainan tadi, coba tentukanlah di mana bayangan titik A. Ada yang bisa menentukan di mana bayangan titik A? Kelompok 2. Perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Jadi setelah tadi kelompok 1 menjelaskan tentang hubungan antara permainan bom-boman dengan pencerminan, maka di sini kami akan mengajak kita semua untuk memperdalam lagi pemahaman kita mengenai pencerminan. Yang adalah 3,-2 atau P aksen adalah 3,-2. Dan juga cerminan dari Q 3,3 menjadi Q aksen 3,3 dan juga R 5,1 menjadi R aksen 5,3 dan jika titik asal adalah 5,1 maka menghasilkan titik bayangan min 5,1. Jadi kesimpulannya adalah titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y akan menghasilkan bayangan min X, Y. Oke. Ada lagi tanggapan dari kelompok lain? Tadi sudah dijelaskan bahwa dari kelompok sumbu Y ada 2 hasil pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Silakan kelompok lain untuk mengkritisi apabila ada beda atau pendapat yang berbeda dengan kelompok 2. 1? Sama. Kelompok 3? Sama persis. Untuk garis X sama dengan Y, yaitu X sama dengan Y, X min 1, kemudian Y-nya? kemudian Y-nya min 1. Mulanya itu titik X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan Y akan menghasilkan bayangan Y, X. Terus satu lagi? Untuk yang kedua yaitu titik terhadap garis X sama dengan min Y. Kesimpulannya yaitu titik X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan min Y akan menghasilkan bayangan min Y, min X. Oke, silakan coba tanya ke kelompok lain. Bagaimana? Jelas? Bagaimana dengan kelompok lain? Jelas atau ada yang mau ditanyakan? Saya Daya Mutia, perwakilan dari kelompok 1 ingin
Jika titik P berada di 1,3, maka dicerminkan terhadap titik P aksen, yaitu mendapatkan hasil 3,1. Jika misal kita titik Q dicerminkan ke Q aksen, maka hasilnya 3,2. Jadi kesimpulannya titik X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan Y akan menghasilkan bayangan Y, X. Oke. Bagaimana Dea? Sudah sama kasih. Give a plus untuk kelompok 3 dan kelompok 2. Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan deh. Kesimpulan dari presentasi hari ini tentang pencerminan atau refleksi yaitu jarak suatu titik terhadap cermin sama dengan jarak antara pencerminan dengan cermin, dan setiap garis dan pencerminannya selalu sama panjang. Ya, good job. Ada lagi yang lain yang mau ditambahin? Jika kita punya titik X, Y, apabila kita cerminkan terhadap sumbu X, maka kita peroleh hasil pencerminannya, itu kita beri nama itu adalah A aksen sebagai hasil pencerminan yang pertama. Maka hasil bayangannya kita akan peroleh di sini adalah X, min, Y. Yang kedua itu adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Maka kalau kita punya X, Y, maka kita peroleh bayangannya itu adalah min X, Y atas kelompok 1 dan 2. Nah, ini hasil kesimpulan dari kelompok 3. Ibu akan beri penguatan kembali terhadap garis X sama dengan Y, maka kita peroleh bayangannya itu adalah Y, X. Dan terakhir, apabila direfleksikan terhadap garis X sama Y sama dengan min X, maka kita peroleh bayangannya itu adalah min Y, min X. Ya, give applause untuk semua kelompok. Bukan kuis, jadi silakan kalian masukkan kodenya yang ada di papan tulis. Silakan akses belajar kita, mau belajar kita ujian atau di psikologi. Silakan anak-anak bisa buka aplikasinya sekarang. Ya, silakan berikan komen kalian. Masih sama di akun belajar kita. Silakan masukkan kodenya refleksi pembelajaran pada hari ini dengan kode LRN 75055. LRN, coba. Oke, waktunya habis. Give fokus untuk diri kalian masing-masing. Materi dilatasi bisa kalian pelajari ada di halaman 145 atau di bahan ajar ibu sudah ibu share di psikologinya. Silahkan dipelajari terlebih dahulu, dipahami, dan kita akan gabung lagi di pelajaran berikutnya pada hari Selasa berikutnya. Karena waktunya sudah habis, ibu tutup semuanya dengan mengucapkan hamdalah.